Ya, silakan Cantik. Ada yang mau ditanyakan? Ya Kak, saya mau tanya, apa namanya? Apa hubungannya Kristen sama Yahudi? Mohon maaf nih Kak, saya belum nggak tahu sama sekali, jadi saya tanya. Hubungannya kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita juga adalah anggota kerajaan Allah, Efesus 2. Dan kita memiliki kitab suci yang sama. Ya. Terus berarti gimana ya? Berarti Kakak sangat mempercayai Tuhan Yesus. Oh, jangan ditanya lagi tuh, Cantik. Lalu Dia untuk adalah apa? segalanya. He is Lalu everything untuk to me. apa persiapkan pohon garkat sedangkan hari kiamat adalah kehendak Tuhan Yesus? Pohon apa? Pohon garkat. Apa pohon garkat? Gak tahu, saya tanya sama teman saya yang beda agama juga, ya Kristen. Saya tanya, dibilang kalau orang kami itu ada perlindungan pohon garkat, katanya kayak gitu di akhir zaman nanti. Gak ada pohon Dipersiapkan. garkat. Gak ada, Cantik, pohon garkat. Ganti pertanyaan Mbak. Nanti Mbak temennya itu tanya lagi apa itu pohon garkat. Oh boleh. Pertanyaan lain aja. Hmm. Oh, Yang saya tahu pohon garkat itu pohon karet Mbak. oh ya. Sebenarnya Tuhan itu ada berapa sih Kak? Esa, Satu. Mono, Ulangan 6 ayat 4, Yuda 1:25. Tuhan Yesus Allah yang Esa. Satu. Ya, Terus Tuhan Yesus saya mau satu-satunya tanya Tuhan lagi. Allah dan Bapa. Terus kenapa agamanya ini tuh banyak? Agama yang mana, Mbak? Nggak, maksudnya agama kita tuh banyak. Ada yang Islam, Kristen. Oh, oke. Saya jawab ya. Kenapa di dunia ini banyak agama? Itu karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jika Adam dan Hawa taat dan setia, tidak melanggar hukum di Kejadian 2:17, maka Adam dan Hawa serta keturunannya, semua umat di dunia ini menyembah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Dia adalah Yahweh Elohim itu sendiri, Sang Pencipta. Itulah kenapa banyak agama di dunia ini. Karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau Adam dan Hawa itu taat dan setia, ya kita semua menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Terus kenapa kalau misalkan Tuhan ini kan penguasa ya kan? Terus kenapa dia nggak mengkristenkan umat-umat lain yang seperti Islam, Hindu? Tuhan Yesus bisa enggak mengkristenkan semua umat manusia di dunia ini? Bisa banget, mudah bagi Dia. Tapi Tuhan kami bukan Tuhan yang otoriter. Tuhan kami itu Tuhan yang penuh kasih, yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, diberi kehendak bebas. Bukan robot kita diciptakan. Jadi kalau kita manusia yang cerdas dan berakal, ikutlah Tuhan yang sejati, Sang Pencipta langit dan bumi yang sudah terbukti maha kuasa. Dialah Tuhan Yesus. Tapi kalau Alkitab berkata nih ya, Alkitab bukan saya, kalau kita nggak taat kepada Tuhan yang sejati itu, Tuhan Kristus, artinya dia anti-anteknya iblis. Karena ada iblis, Mbak, malaikat yang jatuh, yang menghasut manusia untuk supaya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menyangkal penebusan di atas kayu salib. 2 Petrus 2 ayat 1. Makanya Cantik, Tuhan Yesus menyuruh, beritakanlah Injil ke semua bangsa, supaya semua bangsa tahu siapa Sang Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu, Sang Juru Selamat yang telah memberikan pengorbanan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi semua umatnya di dunia ini. 2 Petrus 3 ayat 9.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Karena apa? Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amen. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi Injil Kerajaan ini harus diberitakan di mana-mana, Mbak. Matius 24 ayat 14. Injil Kerajaan surga ini akan diberitakan di mana-mana, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi semua orang harus tahu apa yang tersudah dalam Alkitab, bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Kolose 1:16, Dialah Sang Juru Selamat. Yesaya 43 ayat 11 dan 2 Lukas 2 ayat 11. Dan melalui darahnya yang tertumpah Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Matius 26 ayat 28. Ini harus diberitakan di mana-mana supaya semua orang tahu nih. Nah, sekarang tinggal pilihanmu. Apakah kamu mau percaya kepada penebusan itu? Apakah kamu menyangkal? Pilihan ada di tanganmu. Kalau kamu percaya, kamu beroleh hidup yang kekal, dibangkitkan di hari kiamat. Yohanes 6 ayat 40. Tapi kalau kamu menyangkal, tidak mau percaya, Wahyu 12 ayat 8. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melakukan kekejian, dibangkitkan untuk dihukum, dicampakkan ke dalam neraka. Ya, itu saudaraku. Makanya kalau nanti Tuhan sudah datang kembali, kan Injil sudah didengar semua orang tuh. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Dialah Sang Juru Selamat. Semua sudah didengar orang, ya. Yang percaya dan yang tidak percaya, Dia akan kumpulkan semua di hadapannya. Jadi tidak ada lagi alasan bagimu ketika Tuhan Yesus memberikan kamu hukuman. Kalau kamu menyangkal dan menolak dan bersikeras, apalagi molok-olok gak mau bertobat. Semua nanti manusia di dunia ini akan dikumpulkan di hadapan Tuhan Yesus. Wahyu 20. Itu akan terjadi, cantik. Tuhan Yesus itu sudah pernah datang ke dunia yang disaksikan para rasul, dan Dia akan datang kembali sebagaimana Dia pernah naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kembali itu pasti. Pasti. Tapi tujuannya datang ke dunia bukan untuk membumbun babi, mematahkan salib, bukan. Wahyu 20, Wahyu 19, Wahyu 21, Dia datang sebagai hakim adil. Dia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Matanya bagaikan nyala api. Kenapa disebut matanya bagaikan nyala api? Wahyu 19. Dia mengetahui apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan di tempat tersembunyi, apa yang kamu lakukan di tempat tersembunyi. Dia tahu. Makanya Dia hakim adil. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan berfirman di Wahyu 2:10, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus, supaya beroleh kehidupan yang kekal. Kalau yang tidak setia, yang membangkang, apalagi murtad dari Tuhan Yesus, ya, yang molok-molok menghujat, aduh, kasihan. Itulah kenapa saudara-saudaraku, kalau ada yang menghina Tuhan Yesus, menghujat Tuhan Yesus, jujur ya, kadang saya berdoa menangis buat dia. Kenapa? Dia tidak tahu siapa yang dia hujat. Kasihanilah jiwa ini Tuhan Yesus. Karena apa? Kasih Tuhan itu melekat dalam diri kita. Karena kita yakin Tuhan Yesus itu memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah kenapa kalau orang menghujat Dia, Tuhan Yesus masih biarkan. Dia tidak lalai menepati janjinya. Dia sabar menunggu engkau bertobat. Karena Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang otoriter. Ya, Dia sangat mengasihi semua bangsa. Karena manusia ini buatan tangannya, ciptaannya sendiri. Nah, seperti itu, cantik. Terima kasih, Kak. Terus saya Ya. mau tanya lagi, apakah Tuhan sudah mengetahui kapan hari kiamat itu datang? Ya, di Matius 24, hanya Tuhan yang tahu kapan Dia datang kembali. Ya.
Tetapi dia tidak memberitahu kita tanggalnya, tahunnya, tidak. Tapi Tuhan memberitahu kita, siap sedialah apabila aku datang. Ya. Tanda-tanda kedatangannya apa? Injil ini, Injil yang sejati ini akan diberitakan di mana-mana. Injil yang sejati itu apa? Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta segala sesuatu, Bapa yang kekal, Bapa yang baik, yang datang sendiri pernah ke dunia, yang memberikan pengampunan di atas kayu salib. Bukan Injil yang diberitakan, mohon maaf, Tuntung, Marsion, ya, SSE, Mormon, bukan. Apalagi Injil yang kalian sebut dalam kitab kalian, bukan. Ya. Karena Tuntung mengajarkan Tuhan Yesus bukan Bapa. Mormon mengajarkan Yesus itu juga Tuhan tapi bukan Bapa. SSY mengajarkan Yesus Kristus itu hanyalah putra tunggal Allah Bapa ciptaan pertama, dia Tuhan kecil tapi bukan Bapa. Bukan itu. Yang tersusun dalam Alkitab, Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta segala sesuatu, Sang Juru Selamat dunia, yang menjadikan segala sesuatu, yang datang ke dunia memberikan pengampunan di atas kayu salib. Jadi darah Tuhan yang mengampuni kita, bukan darah manusia. Darah Tuhan, ya, 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 28. Itulah Injil Kerajaan Sorga. Makanya Rasul Paulus mengatakan, Injil yang kuterima bukan dari manusia, tapi dari Tuhan, Sang Pencipta. Nah, seperti itu, cantik. Kemana dia, siapa itu? Kok udah turun? Apa namanya? Si Besti tadi. Tanya lagi nih Kak, ada lagi nih. Jika Yesus adalah Tuhan, jika Yesus adalah Tuhan, oleh karena ia terlahir terlebih dahulu tanpa ayah, mengapa Adam yang lahir ke dunia tanpa ayah dan ibu tidak menjadi Tuhan? Jadi hanya Maria, malaikat, ya, Tuhan dan Yusuf dan Maria yang tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan dia tetap perawan, ya. Waktu melahirkan Tuhan pun dia tetap perawan, ya. Makanya Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Pencipta itu sendiri yang menjadi flesh, yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di Kolose 1 ayat 16 sampai 17, cantik. Tuhan Yesus Kristus itulah Sang Pencipta segala sesuatu, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus, dan dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam dia. Termasuk Adam, Tuhan Yesus yang ciptakan. Kami orang cerdas, cantik. Penerima hadiah Nobel terbanyak itu adalah Kristen dan Yahudi, 86%. Masa orang cerdas menyembah ciptaan? Masa orang cerdas menyembah Adam? Ya nggak mungkin lah, kami menyembah Sang Penciptanya, yaitu Yod-Heh-Vav Elohim, dialah Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Sang Pencipta, Bapa itu, kamu akan mati dalam dosamu. Karena yang bisa menyelesaikan dosa-dosa umat manusia hanya Sang Pencipta, ya, Bapa kita yang baik, dialah Tuhan Yesus. Sudah paham, cantik? Oh, sudah. Oke. Itu aja Kak. Baik, terima kasih cantik sudah bertanya. Tetap semangat, ya. Salam sehat selalu. Adonai Yeshua HaMashiach mengasihimu.